Baiklah, untuk memasuki acara yang ketiga. Acara ketiga yaitu tanya jawab. Untuk tanya jawab, saya persilakan kepada teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendak bertanya bagaimana metode menghafal yang baik bagi pemula seperti kami ini agar lebih cepat hafal Al-Quran dengan mudah dan hafalannya bisa lebih terjaga dengan baik. Itu saja dari Allah. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, metode Al-Quran atau metode tahfidz Al-Quran yang baik yang bagaimana? Maka kita untuk menghafal Al-Quran, kita juga merujuk kepada ayat Al-Quran. Bagaimana Allah memberi bimbingan kepada Rasulullah SAW dalam beliau menghafal Al-Quran. Dalam surah Al-Qamar, Allah SWT berfirman, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya Allah, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal, maka adakah orang menghafal? Nah, ini ayat ya. Ayat yang pertama, metode menghafal Al-Quran, surah Al-Qamar ayat 17. Kemudian diulang lagi Allah dalam ayat 22, kemudian ayat 32 dan ayat 40. Nah, jadi ada 4 ayat ya, yang redaksi ayatnya sama dan dalam surah yang sama. Ini ada memberikan beberapa pelajaran bagi kita. Yang pertama adalah Allah memberikan penegasan bahwa Al-Quran itu mudah untuk dihafal dengan lam taukid. Walau qad yassarna Al-Quran, dan sungguh kami mudahkan Al-Quran lidzikri, untuk dihafal, fahal min muddakir, maka adakah orang mau menghafal? Nah, jadi dalam ayat ini Allah ingin memberikan penegasan bahwasanya Al-Quran itu Allah sudah mudahkan untuk dihafal. Berbeda dengan kitab-kitab terdahulu. Kitab Taurat, Zabur, Injil, itu tidak ada yang hafal. Ada satu orang yang hafal kitab Taurat di zaman Nabi Musa. Satu orang. Siapa mereka? Dan siapa dia? Itu Uzair. Maka Uzairnya akhirnya apa? Disembah. Dijadikan Tuhan. Karena apa? Karena hafal Taurat. Tapi umat Rasulullah SAW ini sudah dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Tinggal kita saja lagi. Nah, ini pelajaran pertama dari ayat pertama ya. Surah Al-Qamar ini yang diulang dalam 4 ayat ini. Yaitu Allah mudahkan Al-Quran dalam penghafalannya. Kemudian pelajaran dari ayat ini juga masih Allah ulang 4 kali. Berarti apa? Perlunya pengulangan dalam metode menghafal. Perlunya pengulangan sampai pada tahap sempurna. Sampai pada tahap sempurna. 4 kali Allah ulang. Kalau dalam bahasa Arab itu, kalau 2 itu masih musanna, isim tasniyah. Tapi kalau 3 jamak. 3 jamak. Apalagi 4. Berarti ini pengulangan sampai tahap sempurna. Jadi pengulangan sampai tahap sempurna. Ini pelajaran kedua dari ayat pertama, bahwasanya dalam menghafal Al-Quran kita perlu pengulangan yang sempurna. Perlu pengulangan sempurna dalam ayat yang sudah kita hafal. Nah, ini landasan pertama dalam kita menghafal Al-Quran adalah Quran surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40 dalam redaksi ayat yang sama. Landasan kedua, Allah SWT berfirman dalam surah Thaha
ayat 114. Ujar Allah, wala ta'jal bil Qur'an min qabli ay yuqda ilaika wahyu. Ujar Allah mengkhitab kepada Nabi Muhammad SAW, jangan kau tergesa-gesa dengan Al-Quran sebelum wahyu itu disempurnakan kepadamu. Nah, ini Allah SWT menegur Nabi Muhammad SAW yang ingin menurunkan bacaan malaikat Jibril alaihissalam yang belum sempurna bacaan, belum selesai satu kalimat, ini sudah diikuti oleh Nabi. Maka ditegur Allah, selesaikan saja. Nanti Allah akan masukkan ke dalam hati. Nah, jadi ini sudah Allah tampakkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum lagi masa itu kita kenal dengan namanya SMS, WhatsApp. Belum lagi. Ya. Belum dikenal dengan flash disk. Belum dikenal dengan adanya share ini. Kan sekarang tinggal share saja lagi. Nah, share bagian maka seluruh dunia tahu. Nah, itu Allah men-share langsung melalui malaikat Jibril langsung ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu dihafal. Tidak perlu dihafal. Allah masukkan. Itu sudah Allah langsung share ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Nah, itu Allah tegur, jangan terburu-buru. Karena Allah tahu penyakit umat Nabi Muhammad SAW adalah terburu-buru, tergesa-gesa. Makanya banyak yang tergesa-gesa menghafal Quran, ingin cepat selesai, sehingga hafalannya instan. Mau ini hafalannya instan. Nah, ini ayat kedua. Nah, ayat ketiga, ya, dalam surah Al-Qiyamah, ya, ayat 16. Ajar Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad SAW, jangan engkau gerakkan lidahmu untuk tergesa-gesa dalam menghafal Al-Quran. Konteksnya agak mirip, cuma dalam redaksi ayat yang berbeda. Ini teguran kepada Muhammad SAW, tidak usah menggerak-gerakkan lidah. Allah cukup akan masukkan ke dalam hati. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Nah, untuk itulah maka berdasarkan 3 landasan ayat ini kita menghafal Al-Quran, juga kita ada metode, ya, metode murajaah, ya, kita bisa sebut dengan metode murajaah terpadu, yang mana kita pengulangan yang sempurna, kita tidak terburu-buru, namun menghasilkan hafalan yang cepat selesai dan hafalan yang kuat. Bisa kita lihat di layar kaca. Bagaimana metode tersebut? Yang pertama adalah apa saja yang perlu kita lakukan ketika kita menghafal Al-Quran. Nah, ada 3 macam, ya, ada 3 macam yang harus kita lakukan ketika menghafal Al-Quran. Yang pertama disebut dengan membuat hafalan baru atau disingkat dengan HB. Yang kedua, murojaah hafalan baru atau disingkat dengan MHB. Dan yang ketiga adalah murojaah hafalan lama yang disingkat dengan MHL. Nah, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah membuat hafalan baru. Nah, membuat hafalan baru ini kita targetkan adalah setiap hari selesai sholat. Ya. Jadi sholat 5 waktu. Nah, kita targetkan setiap selesai sholat kita menambah hafalan semampunya. Ya. Dan ini kalau kita bisa presentasikan, maka dalam kegiatan kita menghafal Quran, aktivitas kita menghafal Quran hanya 10% saja dulu dari waktu kita. Misalnya kita meluangkan waktu dalam satu hari itu 10 jam. Nah, kita ada waktu 10 jam. Maka 10% saja untuk kita membuat hafalan baru ini. Nah, yang kedua adalah murojaah hafalan baru. Ya, murojaah hafalan baru itu adalah murojaah hafalan yang didapat pada bulan sekarang. Nah, misalnya nih kita pada bulan September.
Maka pada bulan September ini dari tanggal 1 kita mulai menghafal, ini kita ulang ya. Dapat tanggal 2 kita gabung hafalan kita yang dapat tanggal 1 dan 2. Dapat tanggal 3 hafalan yang didapat 1 sampai 3 ya, sampai tanggal 1 sampai tanggal 3 kita ulang. Terus seterusnya sampai tanggal 30. Itu dilakukan setelah selesai sholat 5 waktu setiap hari. Kemudian yang ketiga adalah murojaah hafalan nama. Murojaah hafalan nama definisinya adalah murojaah hafalan yang didapat pada bulan kemarin dan seterusnya pada bulan-bulan kemarin. Nah ini murojaah hafalan nama adalah murojaah hafalan yang didapat pada bulan kemarin dan hafalan yang bulan-bulan sebelumnya juga. Berapa kita punya target? Minimal dalam 24 jam kita itu kita mampu mengulang hafalan lama ini 2,5 juz. Itu minimal. Kalau maksimal mungkin bisa sampai 5 juz. Nah, cuman bagi para pemula mungkin atau bagi yang mungkin agak sibuk ya, itu minimal 2,5 juz sehari. Bagaimana caranya bisa membaca 2,5 juz setiap hari? Maka dibagi dalam 5 sholat. Nah, dibagi dalam 5 sholat berarti dalam selesai sholat MHL ini punya target adalah setengah juz. Nah, punya target setengah juz. Nah, setengah juz kali 5 maka dalam setiap hari dia mengulang hafalan lama sebanyak 2,5 juz. Nah, untuk lebih supaya paham, coba kita lihat pada daftar hafalan pada bulan September. Misalnya pada tanggal 1 ya, kita mulai menghafal pada tanggal 1 di bulan September. Yang pertama ada kolom namanya HB, yang kedua MHB, yang ketiga MHL. Nah, pada tanggal 1 kita membuat hafalan baru. Alhamdulillah pada tanggal 1 ini kita misalnya bisa menghafal surah An-Naba. Ya, An-Naba misalnya pada tanggal 1 An-Naba ayat 1 sampai 10 misalnya. An-Naba ayat 1 sampai 10. Itu hafalan baru kita pada tanggal pertama. Nah, pada tanggal kedua lalu kita besoknya tanggal 2 kita menambah hafalan An-Naba ayat 11 sampai 20. Ya. Ayat 11 sampai 20. Maka kita sudah punya MHB. Ya. Kita sudah punya MHB pada tanggal 2, yaitu kita mengulang hafalan baru yaitu An-Naba 1 sampai 20. Nah, An-Naba 1 sampai 20 ini kita baca 5 waktu selesai sholat. Misalnya habis subuh An-Naba 1 sampai 20. Zuhur An-Naba 1 sampai 20. Kemudian Asar An-Naba 1 sampai 20. Maghrib An-Naba 1 sampai 20. Kemudian Isya An-Naba 1 sampai 20. Nah, kemudian besoknya kita tanggal 3 kembali lagi kita buat hafalan. An-Naba kita menambah hafalan baru situ An-Naba ayat 21 sampai 30. An-Naba 21 sampai 30. Maka besoknya tanggal 4 berarti kita sudah punya MHB An-Naba 1 sampai 30. Nah, begitu seterusnya ya, begitu seterusnya. Nah, misalnya pada tanggal 4 kita sudah masuk kepada An-Nazi'at. Nah, An-Nazi'at 1 sampai 5 misalnya. An-Nazi'at 1 sampai 5. Maka pada tanggal kelima kita sudah punya MHB An-Naba ya, sempurna 1 surah tambah An-Nazi'at 1 sampai 5. Nah, begitu seterusnya sampai tanggal 30. Nah, 1 sampai 30 ya, sampai tanggal 30 bulan September kita alhamdulillah sudah
berhasil menghafal surah terakhir misalnya surah An-Nas, maka pada tanggal 30 MHB kita sudah satu juz, yaitu An-Naba sampai An-Nas. Dibaca setiap sholat satu juz, setiap sholat satu juz, setiap sholat satu juz, setiap sholat satu juz. Kemudian itu pada tanggal 30. Nah, itulah yang dinamakan tadi dengan MHB, murojaah hafalan baru, yaitu hafalan yang didapat pada bulan tersebut. Itu akumulasinya kita tambah terus pada besoknya, tambah terus ya besoknya. Inilah yang dinamakan dengan tadi Allah menginginkan kita pengulangan secara sempurna. Bagaimana lancarnya hafalan kita? Ya. Kalau kita setiap hari kita nambah, besoknya kita ulang sampai 5 kali, besoknya sampai 5 kali. Mungkin kita membayangkan agak berat. Bagaimana mungkin habis sholat 1 juz, belum lagi kegiatan lain, belum lagi misal menambah hafalan. Nah, inilah rahasianya metode ini. Kalau kata baca setiap hari, mungkin di tanggal 1 ya, mungkin di awal-awal bulan mungkin kita agak kesulitan. Karena apa? Hafalan kita belum kuat. Tetapi karena setiap hari, mungkin di awal bulan kita perlu setengah juz, itu perlu 20 menit mengulang. Tetapi karena setiap hari diulang, semakin lama hafalan ini, semakin sedikit waktu yang kita perlukan. Karena kita semakin lancar. Nah, sehingga waktu itu kurang. Itu ya, rahasia pertama metode ini adalah semakin lama kita punya hafalan yang diulang terus, maka semakin singkat waktu yang kita perlukan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ya, semakin singkat tadi semakin singkat waktu kita perlukan. Rahasia kedua adalah karena kita sudah menghafal, hafalan kita sudah kita sering baca, maka kita tidak perlu lagi membaca atau mengulang hafalan itu, harus meluangkan waktu dengan duduk. Ya, kita harus meluangkan waktu dengan bahasa kitanya beristilah. Beristilah duduk, beristilah mencari waktu luang, beristilah kada berkawan. Nah, ini kalau kita sudah seperti itu hafalan setiap hari kita ulang, maka kita ketika berangkat sekolah, ketika berangkat ke kampus, ketika berangkat kerja, kita sudah bisa melantunkan Al-Quran dari mulut kita tanpa perlu melihat Al-Quran, tanpa perlu kita berkonsentrasi penuh. Karena apa? Sudah kita ulang setiap hari. Nah, ini rahasianya, ya. Ini rahasianya. Nah, itu yang dinamakan dari murojaah hafalan baru. Nah, itu bulan September. Lalu kita masuk ke bulan Oktober. Nah, di bulan Oktober ini, karena MHB kita tadi sudah 1 juz, dan itu adalah bulan yang telah lalu, maka status hafalan di bulan September ke bulan Oktober berubah menjadi murojaah hafalan lama. Jadi status MHB di bulan sebelumnya ke bulan selanjutnya itu dinamakan dengan MHL, murojaah hafalan lama. Maka murojaah hafalan lama kita di bulan Oktober itu sudah sudah tetap, yaitu dari An-Naba sampai An-Nas. Dari An-Naba sampai An-Nas. Kita lihat di daftar hafalan di bulan Oktober, itu MHL-nya An-Naba sampai An-Nas. Nah, lalu kita mulai menghafal lagi juz misalnya 29. Maka kita mulai menghafal misalnya surah Al-Mulk ayat 1 sampai 15 misalnya di tanggal pertama. Nah, di tanggal pertama kita belum punya MHB, ya, karena kita baru menambah hafalan pada tanggal itu. Nah, di tanggal kedua lalu kita menambah hafalan lagi surah Al-Mulk ayat 16 sampai 30. Nah, maka di MHB kita, maka kita sudah punya MHB Al-Mulk 1 sampai 30. Nah, 1 sampai 30. Kemudian tanggal 3 kita menghafal misalnya surah Al-Qalam, ya, 1 sampai 10 misalnya. Maka di tanggal 3 MHB kita sudah adalah Al-Mulk sempurna tambah Al-Qalam 1 sampai 10. Nah, begitu seterusnya, nah, sampai akhir bulan. Dan MHL kita sudah tetap tadi dari An-Naba sampai An-Nas. Nah, itu kita bagi
MHL kita karena itu 1 juz. Nah, target kita 2,5 juz setiap hari, maka dalam satu sholat adalah setengah juz. Ya. Misalnya An-Naba sampai Al-Wasyiyah. An-Naba sampai Al-Wasyiyah. Kemudian itu di subuh misalnya lah. Kemudian di zuhur berarti Al-Fajr sampai An-Nas. Nah, Al-Fajr sampai An-Nas. Nah, nanti di asar An-Naba lagi sampai Al-Wasyiyah. Kemudian di apa namanya? Maghrib ya. Al-Fajr sampai An-Nas. Kemudian Isya An-Naba sampai Al-Wasyiyah lagi. Nah, begitu seterusnya ya. Maka setengah juz kita setiap kali sholat. Itu sudah kita praktekkan di bulan September, kemudian setiap hari. Maka apakah ini lagi rahasia metode ini tadi? Pertama, waktu kita merojaah ini semakin sedikit ya. Waktu yang diperlukan semakin sedikit karena hafalnya lancar. Yang kedua adalah kita tidak perlu meluangkan waktu harus duduk, tapi kita bisa sambil mencuci pakaian, sambil memasak. Ini sambil melantunkan ayat karena sudah kita ulang setiap hari. Nah, ini yang perlu. Nah, kalau misalnya kita dalam hari itu entah apa keteledoran kita, ada satu waktu kita tidak mengerjakan MHB misalnya zuhur kita tidak mengerjakan MHB, maka konsekuensinya adalah besok hari kita tidak boleh menambah hafalan. Nah, jadi menambah hafalan itu kita syaratkan sempurna MHB dibaca setiap hari dan sempurna MHL dibaca setiap hari sesuai dengan targetnya. Nah, jadi MHL itu dibaca juga. Misalnya tadi tanggal 2 Al-Muluk ya, 1 sampai 30. Itu juga dibaca setiap 5 waktu ya. Dibaca setiap 5 waktu. Jadi MHB kita Oktober itu 1 sampai 30, Al-Muluk tambah MHL-nya An-Naba sampai Al-Wasyiyah. Nah, begitu ya. Ini jadi syarat menambah hafalan ya. Jadi syarat menambah hafalan. Memang ini bagi awal-awal mungkin agak sulit, tapi kalau kita punya niat yang kuat ya, insya Allah kita bisa. Ini bisa dikerjakan secara mandiri, bisa juga dikerjakan dengan bimbingan seorang guru atau mursyid ya. Jadi kalau misalnya kita agak kesulitan, kita mintalah satu orang, misalnya ada guru kita, minta metode seperti ini. Nah, kita bimbing. Jadi memang betul-betul nanti dibimbing dan juga mungkin bisa dites. Artinya kan ketika 1 bulan apa yang kita bisa dites ya, apa yang kita diujikan. Nah, dengan begitu maka insya Allah ya, kita akan Allah berikan hafalan yang kuat dan Allah akan percepat juga hafalan kita ya, selesai ya. Jadi ini bukan malah memperlambat hafalan, tidak, mempercepat. Karena hafalan kita yang dulu-dulu sudah kuat, semakin kuat. Adapun kasus orang yang menghafal dengan cepat tanpa memfokuskan terhadap murojaah, apa yang terjadi? Yang terjadi dia hari ini menghafal, pengulangan belum sempurna, besok tambah lagi. Pengulangan belum sempurna, belum kuat hafalannya, tambah lagi. Belum sempurna pengulangannya, tambah lagi. Maka kasusnya seperti ini adalah bukan bertambah hafalan yang lancar, tetapi adalah menambah hafalan yang tidak lancar. Menambah hafalan tetapi semakin menumpuk hafalan-hafalan yang tidak lancar, semakin menumpuk. Semakin menumpuk. Nah, ini yang terjadi pada kebanyakan para penghafal Quran. Nah, mungkin ini saja bisa kita sampaikan. Sebenarnya adalah suatu metode yang sangat mahal, tetapi kita begitu risau ya, terhadap perkembangan tahfidz kita ya. Artinya kita satu sisi kita bergembira dengan orang semangat untuk Quran, tetapi sisi lain kita risau bagaimana kualitas dari hafalan semakin menurun. Dan ini metode ini bukan eksperimen, bukan hasil percobaan, tetapi memang sudah teruji ya. Sudah teruji, kita laksanakan dan juga kita dapatkan dari guru-guru kita.
ya, dari guru kita mengajarkan seperti ini, ya. Dan ya, kita punya tim, guru-guru kita ini punya tim, dan guru-guru kita ini memang sudah mengerjakan seperti ini ketika menghafal dulu. Dan alhamdulillah sampai sekarang guru-guru kita ini istiqomah, walaupun kesibukan macam-macam setiap hari, istiqomah mengulang hafalan sampai sekarang minimal 3 juz setiap hari tanpa harus meluangkan waktu dengan duduk sambil jalan dengan kesibukan apa saja, tetap istiqomah 3 juz setiap hari, minimal mengulang hafalan setiap hari di sela-sela kesibukan. Begitu juga dengan kita punya santri juga, ya. Santri kita di Ummul Qura kita juga praktekkan seperti ini, alhamdulillah, ya. Walaupun mereka sambil belajar, ya, sambil sekolah, alhamdulillah mereka hafalan mereka alhamdulillah artinya bisa saja diuji. Tidak hafalan bahasa baharnya hafalan buang, nah, hafal buang. Nah, tidak seperti itu. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah SWT, dan kita dimudahkan Allah untuk menghafal Al-Quran dengan mutqin. Amin ya rabbal alamin. Kita kembalikan aja kepada moderator. Masya Allah. Semoga apa yang disampaikan Mu'allim Fityan Indi Rahman tadi bisa menambah semangat kita untuk menghafal Al-Quran dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan menyimak penjelasan beliau tadi bisa menggunakan tips dari beliau agar kita bisa menghafal 30 juz dengan mutqin. Amin. Amin. Saya selaku pembawa acara ingin berterima kasih kepada teman-teman sekalian karena telah memberikan waktu dan tempat kepada saya, dan kami berterima kasih kepada Mu'allim karena telah meluangkan waktu untuk menyampaikan materi kepada kami. Semoga pian Mu'allimai mendapatkan kesehatan dan keafiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk acara yang terakhir yaitu menutup kegiatan kita pada hari ini, lebih baiknya kita membacakan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara memohon ampun dan maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan dalam pengucapan ataupun perkataan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam